حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberkahi waktu-waktu yang kita curahkan di jalannya, termasuk waktu untuk menuntut ilmu. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala wa dzalika yadhharu jaliyan 'inda ta'ammuli sababi nuzulil ayah. Dan yang demikian itu nampak secara jelas, yaitu masalah bahwasanya khamr itu menimbulkan permusuhan. Ketika kita merenungkan sebab turunnya ayat ini. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sampai ucapan beliau, wa ataitu ala nafarin minal ansari wal muhajirin. Saya mendatangi sekelompok orang dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Faqalu ta'al nut'imka wa nasqiyaka khamra. Kemarilah engkau, kami akan memberimu makanan dan memberikan minuman kepadamu khamr, berupa khamr. Wa dzalika qabla an tuhramal khamr. Dan itu adalah sebelum diharamkannya khamr. Qal fa'ataituhum fi hushin wal hush al-bustan. Saya mendatangi mereka di hush yaitu kebun. Fa idza ra'su jazurin maswiyin indahum. Ternyata di situ sudah ada kepala unta yang dibakar maswi. Wa indahu yaitu di sisi mereka. Wa zuqun min khamr, dan ada satu gentong dari khamr, satu gentong atau yang semacam itu. Qal fa akaltu wa syaribtu ma'ahum, maka saya pun makan dan minum bersama mereka. Qal fa dzakartu al ansara fa dzakaratil ansaru wal muhajirun. Wa alam. Fa dzakartul ansara wal muhajiruna indahum. Saya menyebut-nyebut tentang Ansar dalam keadaan orang-orang muhajir ada di sisi mereka. Ini dohirnya wawunya adalah wawu haliyah, bukan wawu ataf. Faqultu al-muhajiruna khairun minal ansar. Saya mengatakan orang muhajirin lebih baik daripada orang Ansar. Qal fa akhadha rajulun ahada lihiyair ra's. Lalu ada seorang lelaki yang mengambil salah satu dari jenggot kepala itu. Yaitu apa? Jenggot kepala dari unta yang dibakar tadi. Fadarabani bih, lalu dia memukul saya dengan kepala unta tadi, atau bagian jenggotnya atau bagian rahangnya, entah sudah dibelah atau belum tidak disebut. Fajaraha bi anfi, dia melukai hidung saya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu, lalu saya menceritakan kepada beliau tentang itu. Fa anzalallahu azza wa jalla fi, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat tentang diriku, yakni nafsah, yaitu diri beliau. Kalau itu fi maksudnya adalah nafsah. Seandainya enggak ada tambahan itu jelas fi sya'nil khamr, yaitu tentang masalah khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Diriwayatkan oleh Muslim. Qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, wa ammal qissatu salisatu fil khamr. Adapun kisah yang ketiga tentang masalah khamr, fa innaha tadullu ala anna Allah azza wa jalla syarrafa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menunjukkan bahwasanya Allah azza wa jalla memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akramaha, sama syarrafaha, akramaha, memuliakannya, bi an harrama alaihimul khamr, yaitu dengan Allah mengharamkan khamr pada mereka. Ini adalah demi kemuliaan. Lima fil khamri min jima'il al ism, karena di dalam khamr itu ada sekumpulan dosa, maka dikatakan sebagai ummul khaba'is.
induk dari segala kekejian. Wa innaha da'iyatun ila safki dima'in wa intihaki a'rad, dan bahwasanya khamr itu menyerukan kepada tertumpahnya darah dan terlanggarnya kehormatan-kehormatan, merobek kehormatan. Wa dhaya'i amwal, dan hilangnya harta, yaitu harta yang terbuang sia-sia. Wa taghayyuri uqul, dan berubahnya akal. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Kullama jara li sa'din fi fijrin anfuh. Ini yang anak tidak tahu maknanya ini. Ini harus dilihat lagi, wallahu a'lam maknanya apa. Sepertinya ini adalah pepatah Arab. Selesai dari al-ifsah. Wa min ahammi wasaili salamati min makaidi syaitan tatbiqu ahkamihi ta'ala. Termasuk sarana yang paling penting untuk keselamatan manusia dari tipu daya setan adalah menerapkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Qala Allah Subhanahu, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada sebelummu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ini sisi pendalilannya. Menjauh dari hukum Allah maka menyebabkan setan menguasai mereka. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, yakni fi dzalika jalla sana'uhu, alam tara ya Muhammad. Allah yang agung sanjungannya menginginkan dengan itu, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, bi qalbik, melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata di sini. Fa ta'lama ilal ladzina yaz'umuna annahum saddaqu bima unzila ilaika minal kitab, sehingga engkau mengetahui orang yang menyatakan bahwasanya mereka telah membenarkan Alkitab yang diturunkan kepadamu. Wa ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila min qablika minal kutub, dan melihat kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya mereka telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu fi khusumatihim ila taghut, mereka ingin berhukum di dalam persengketaan mereka kepada taghut, yakni ila man yu'azzimuna. Taghut yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang mereka agungkan. Wa yasduruna an qaulih, dan mereka menaati ucapannya. Wa yardawna bi hukmihi min duni hukmillah, mereka meridhai hukum dia bukan hukum Allah. Wa qad umiru ayyakfuru bih, dan padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Yaqul wa qad amarahumullahu ayyukadzibu bima ja'ahum bihi taghut, padahal Allah telah memerintahkan mereka untuk mendustakan ajaran yang didatangkan oleh taghut, alladzi yatahakamuna ilaih, yang mana mereka berhukum kepada taghut tadi. Fataraku amrallah wattaba'u amra syaitan, kemudian mereka meninggalkan perintah Allah dan mereka mengikuti perintah setan. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, yakni anna syaitana yuridu ayyasuddaha ula'il mutahakimina ila taghut an sabilil haqqi wal huda. Maksudnya adalah bahwasanya setan ingin menyesatkan orang-orang yang berhukum kepada taghut tadi, menyesatkan mereka dari jalan kebenaran dan petunjuk. Fayudillahum anha dalalan ba'ida, lalu dia menyesatkan mereka dari jalan tadi dengan kesesatan yang jauh, yakni fayajuru bihim anha jauran syadida, mereka menyimpang dari jalan tadi dengan penyimpangan yang sangat jauh, sangat keras. Selesai dari tafsir At-Tabari. Fasyaitanu yukhawwiful ibada annahum idza ata'ur rasul sallallahu alaihi wasallam sayusibuhumul faqru was-siqalu wat-ta'asah. Setan menakut-nakuti para hamba, dan ini terjadi sampai sekarang, bahwasanya mereka kalau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tertimpa kemiskinan, tertimpa berbagai macam beban, dan tertimpa kesialan.
wa kadzab, dan ini adalah dusta. Balil ladzi ata'a ar-rasula huwa sa'idun najil muflih. Bahkan orang yang taat kepada Rasul, dia itulah orang yang berbahagia, orang yang selamat dan orang yang beruntung. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa hadza maqamun syarif. Ini adalah posisi yang mulia. Man tadabbarahu wa tasawwarah. Barang siapa merenungkannya dan menggambarkannya di dalam hati dia, tabayyana lahu annahu la budda minal iqrari bima jaa'a bihi Rasul. Menjadi jelaslah bagi dia bahwasanya dia wajib untuk mengakui ajaran yang didatangkan oleh Rasul. Wa annahu huwal ladzi yuwafiqu sharihal ma'qul, dan bahwasanya ajaran Rasul itulah yang sesuai dengan akal yang jelas. Wa anna man khalafahu fahuwa mimman la yasma'u wa la ya'qil, dan bahwasanya orang yang menyelisihi ajaran Rasul, dia itu termasuk dari orang yang tidak mendengar dan tidak berakal. Wa huwa aswa'u halan mimman farra minal malikil adil. Orang tadi lebih buruk keadaannya daripada orang yang lari dari seorang raja yang adil. Alladzi yulzimuhu bi ta'ami imra'atih. Yang mana raja yang adil tadi mewajibkan kepadanya untuk memberi makan kepada istrinya, wa auladih, memberi makan kepada anak-anaknya, wa zakati syar'iyyah, untuk membayar zakat yang disyariatkan. Raja yang adil mengajak yang baik-baik, ternyata orang tadi lari dari raja semacam ini. Ila biladin malikuha zalimun, lari ke sebuah negeri yang mana rajanya itu adalah raja yang zalim. Alzamahu bi ikhraji ad'afi dzalika li khanazirihi wa kilabih. Raja yang zalim ini mewajibkan kepada orang yang datang itu untuk mengeluarkan nafkah sekian kali lipat daripada nafkah yang diperintahkan oleh raja yang adil tadi. Bukan untuk memberi makan anak istri, tapi untuk memberi makan babi-babi raja tadi dan anjing-anjing dia. Ma'akillatil kasbi fi biladih, disertai dengan sedikitnya penghasilan dia di negeri raja yang zalim tadi. Maka orang yang lari dari ajaran Rasul ini lebih buruk keadaannya daripada yang digambarkan itu tadi. Wa bimanzilati man farra min mu'asyarati aqwamin ahli salahin wa adl. Dan di orang ini seperti orang yang lari dari bergaul dengan orang-orang yang mereka adalah orang-orang soleh dan orang-orang yang adil. Alzamuhu ma yulzimu wahidan minhum. Mereka hanya mewajibkan kepada dia perkara yang memang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang dari orang-orang soleh itu sendiri. Kewajiban semuanya sama. Minal umuril mustarakah, dari perkara yang memang harus dipikul bersama. Idza kanu muqimina aw musafirin, apabila mereka tinggal di suatu negeri ataukah mereka sedang bepergian jauh. An yukhrija mitlama yukhrijahu al-wahidu minhum, mitlama yukhrijuhu al-wahidu minhum, untuk dia mengeluarkan nafkah semisal dengan apa yang dikeluarkan oleh setiap orang dari orang-orang soleh tadi. Fakariha hadza, orang ini tidak suka dengan kewajiban tadi, padahal kewajiban yang wajar. Wa farra ila baladin fa alzamahu ahluha bi an yunfiqa alaihim, dia lari dari menuju ke sebuah negeri yang mana penduduk negeri yang kedua itu mengharuskan dirinya untuk memberikan infak kepada mereka. Wa yukhtimahum, mewajibkan dia untuk melayani mereka. Wa illa qataluh, kalau dia menolak itu maka mereka akan membunuh dia. Ini lari dari negeri yang baik kepada negeri yang buruk. Ini jelek sekali. Wa ma amkanahul harabu minhum, dan tidak mungkin bagi dia untuk melarikan diri dari mereka, dari negeri yang kedua itu. Faman farra min hukmillahi wa rasulihi amran wa khabaran, maka barang siapa lari dari hukum Allah dan Rasulnya, baik itu berupa perintah ataupun berita, awir tadda anil Islam, atau dia itu murtad dari Islam, au ba'di syara'i'ih, atau keluar dari sebagian syariat beliau, khaufan min mahdzur, karena dia takut tertimpa perkara yang tidak dia sukai, mahdzur, perkara yang dia takuti. Fi aqlih, menimpa akal dia, menuduh ajaran Rasul ini tidak sesuai dengan akal. Au ilmih,
mengkhawatirkan nanti ilmunya jadi berkurang kalau ikut syariat Rasul, au dinih atau agama dia, au dunyah atau dunianya, kana ma yusibuhu minasyarri ad'afa ma dhannahu syarran fi ittiba'ir Rasul. Keburukan yang menimpa dirinya itu berkali lipat, sekian kali lipat lebih buruk daripada keburukan yang dia sangka akan menimpa dirinya kalau mengikuti Rasul. Selesai dari kitab An-Nubuwat. Baik. Wa dakhala fi hadzal babi aidan, dan masuk juga dalam bab ini ahamiyatus sabati ala siratil mustaqim. Harusnya pakai al ya. Pentingnya untuk kokoh di atas jalan yang lurus, as-sirat. Bidun ittiba'i subulil ukhra, tanpa kita mengikuti jalan-jalan yang lain. Qala Allah azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah azza wa jalla berfirman, dan bahwasanya yang aku wasiatkan ini tadi, yaitu 3 ayat di dalam Al-An'am, itu adalah jalanku. Dalam keadaan dia itu adalah jalan yang lurus, mustaqiman mansubun alal haliyah, menunjukkan istiqomahnya itu adalah sebelum ini. Itulah yang namanya hal. Sebelum ini dan masih terus berlangsung. Sejak dulu jalan Allah adalah mustaqim. Maka ikuti jalan tadi. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang akan menyebabkan kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Bercerai-berai berarti kemana? Ke jalan yang di situ pasti ada setannya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang seperti itu adalah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ketakwaan ada di atas ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garis dengan tangan beliau. Summa qala hadza sabilullahi mustaqima. Lalu beliau bersabda, inilah jalan Allah dalam keadaan dia itu lurus. Qala summa khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau menggaris-garis di sebelah kanan dan kiri garis yang pertama. Summa qala hadhihi subul. Beliau mengatakan inilah jalan-jalan itu, jalan-jalan yang Allah isyaratkan itu. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang itu kecuali di atasnya ada setan yang mengajak manusia masuk ke situ. Summa qara wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Membaca ayat ini tadi. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain dan sahih. Wa hadza yadullu dalalatan wadihatan ala ahammiyati sabati ala siratillah mustaqim. Dan ini menunjukkan dengan penunjukan yang jelas tentang pentingnya untuk kokoh di atas jalan Allah yang lurus. Liyanjual ibadu min tilka subulil lati hiya min wasailis syaitani li ighwaihim, agar para hamba selamat dari jalan-jalan tersebut yang mana dia itu adalah sarana-sarana setan untuk menyesatkan mereka. Al-Khamisa Asyar, sebab yang ke-15, tahkimul aqli indal ghadab. Kita menjadikan akal sebagai hakim ketika kita sedang marah. Jangan hakimnya adalah hawa nafsu dan perasaan. Akal harus menguasai diri. Inna minal furuqi bainal insani wal bahimah wujudal aql. Sesungguhnya termasuk perbedaan antara manusia dengan binatang adalah keberadaan akal. Wa sumiyal aqlu aqlan li'annahu ya'qil ay yumsiku sahibahu min ta'ati ma la yanbaghi. Akal dinamakan akal, ikatan, karena dia itu mengikat, yaitu menahan pemiliknya dari melakukan perkara yang tidak layak. Qala Abu Hilal Al-Askari rahimahullah, qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian peneliti mengatakan al-aqlu jauharun mujarradun anil madah. Akal adalah suatu inti yang kosong dari materi. Ini istilah mereka aja. Dia adalah maknawi. Kalau kita lihat dengan mikroskop nggak dapat. Kita lihat dengan mata nggak dapat sebelah mana akal kita. Yaitu mana sih yang namanya akal? Tidak nampak. Hati nampak, jantung nampak. Akal yang mana? Itu adalah sesuatu yang maknawi, tapi dia ada. Seperti ruh kita. Baik. Wa huwa alladhi yudrikul ma'aniyal kulliyata wal haqa'iqal ma'nawiyah. Dan akal itulah yang mampu mengetahui, yudrik, mengetahui makna-makna secara keseluruhan dan hakikat-hakikat yang bersifat maknawi. Ini adalah kemampuan akal.
Mustaqun min aklil ba'ir aklan. Ini diambil dari pecahan lafaz aklil ba'ir aklan, yaitu mengikat atau menahan unta. Idza syaddah, apabila mengeratkan ikatannya. Wa summiya bih, dinamakan akal dengan itu. Li'annahu yamna'u sahibahu an irtikabi ma la yanbaghi. Karena akal tadi menghalangi pemiliknya dari melakukan perkara yang tidak layak. Mithlul iqal, seperti iqal, yaitu apa? Ikatan, menghalangi unta untuk lari ke sana kemari. Selesai dari Mu'jamil Furuqil Lughawiyah. Wa sumiyal aqlu nahyah, ahlun nuha nahyah, li'annahu yanha sahibahu min irtikabil qaba'ih. Akal dinamakan nahyah karena dia melarang, mencegah pemiliknya dari melakukan keburukan-keburukan. Qala Raghibul Asbahani rahimahullah, wan nahyah al-aqlu an-nahi anil qaba'ih. Nahyah adalah akal itu sendiri yang menghalangi pemiliknya dari keburukan-keburukan. Jam'uha nuha, ulin nuha. Qal inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya di dalam kejadian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Selesai dari mufradat. Summa inna katsiran minan nas idza ghadibu lam yatamalaku. Kebanyakan manusia kalau marah maka mereka tidak lagi terkontrol, tidak terkendali. Wa yaf'aluna ma la yanbaghi. Mereka berbuat sesuatu yang tidak layak. Ka'anna uqulahum ghabat fi ghalayanil ghadab. Seakan-akan akal-akal mereka itu hilang di dalam gejolak amarah mereka. Summa idza sakana anhumul ghadab. Kemudian jika kemarahan itu telah hilang dari diri mereka, wa ayanu maghabbatah, dan mereka melihat kesudahannya, maghabbah yaitu apa? Efeknya, nadimu wa tahassaru. Mereka merasa sangat menyesal. Fala budda min tahkimil aqli inda ghalayanil ghadab. Berarti wajib bagi kita untuk menjadikan akal itu sebagai hakim, sebagai pengendali. Hakamah artinya adalah tali kekang. Akal sebagai pengendali ketika sedang terjadi gejolak amarah. Fala yu'til insanu nafsahu kullama tahwa. Maka seseorang itu tidak boleh memberikan kepada dirinya apapun yang dia inginkan. Harus apa? Dikendalikan dan disaring. Qala Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihih babul hadri minal ghadab. Dalam sahih beliau ada bab mewaspadai kemarahan. Liqaulillahi ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kekejian-kekejian. Dan apabila mereka marah, mereka mau memberikan pengampunan. Wa qawlihi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki di dalam suasana lapang ataupun dalam suasana susah. Dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan pemaafan kepada manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian menyebutkan hadis ini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sura'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat sejati adalah orang yang mampu untuk bergulat, yang menang ketika menggulat orang lain. Apa itu gulat? Wrestling itu ya. Hanyalah orang kuat yang sejati adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika sedang marah. Wa akhrajahu Muslim fi sahih bi rakam 2609. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu laisa syadidu bis-sura'ah, bukanlah orang kuat yang sejati itu adalah orang yang kuat untuk main gulat. Fi dhammi shad al-muhmalah wa fathir ra sura'ah.
alladzi yasra'un nasa katsiran, orang yang banyak menggulingkan orang lain, mampu mengalahkan orang lain dalam gulat. Biquwwati, dengan kekuatannya, sura'ah. Wal ha' lil mubalaghah, sura'ah haknya adalah mubalaghah. Seperti alamah haknya adalah lil mubalaghah, walaupun orangnya laki-laki. Seperti fadilatus syekh, haknya tak marbutahnya adalah lil mubalaghah. Fis sifah, yaitu penyangatan di dalam sifat. Wasur'ah bi sukunir ra bil akas. Adapun sur'ah dengan ra yang disukun itu sebaliknya, wa huwa man yasra'uhu ghairuhu katsiran, orang yang sering dikalahkan oleh orang lain di dalam gulat. Justru sebaliknya, beda harokat ternyata maknanya jadi berubah jauh. Wa kullu ma jaa'a bi hadzal wazn bi dhammi wa bis sukun fa huwa kadzalik. Setiap lafaz yang pola timbangannya seperti itu dengan dhammah dan sukun, maka maknanya seperti itu. Ka humzah wa lumzah. Ini kalau apa? Kalau mimnya disukun. Kalau humazah itu berarti banyak mencela. Kalau humzah banyak dicela. Demikian pula lumazah, banyak menyindir. Kalau lumzah itu adalah apa? Banyak disindir. Demikian pula yang berikutnya, hufadzah, khuda'ah, duhakah, wa waqa'a bayanu dzalika fi hadis Ibnu Mas'ud inda Muslim, dan telah datang penjelasan tentang itu di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa awwaluhu, dan awalnya adalah ma ta'uduna sura'ata fikum, siapakah yang kalian nilai sebagai orang yang jago gulat di tengah-tengah kalian, di antara kalian? Qalu alladzi la yasra'uhu rijal. Mereka mengatakan yaitu orang yang tidak pernah dikalahkan oleh orang-orang lain. Baik. Dan di catatan kaki ada disebutkan kelengkapan hadisnya. Selesai dari Fathul Bari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Qal la taghdab. Rasulullah menjawab, bersabda, jangan engkau marah. Faraddada miraran. Takdirnya adalah qala la taghdab. Untuk riwayat ini tidak ada lafaz qal, tapi yang lain jelas apa? Ada qal. Dia mengulang-ulang lagi minta wasiat, Rasulullah menjawab, jangan engkau marah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadha dalilun zahirun fi aizami mafsadatil ghadab. Dan ini adalah dalil yang jelas yang menunjukkan tentang besarnya kerusakan amarah. Wa ma yansha'u min, dan apa saja yang muncul dari amarah tadi. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, fa hadha rajulu talaba minan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyusiyah. Orang ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwasiat kepadanya. Wasiat dengan suatu wasiat. Wajizah, wasiat yang singkat. Jami'ah, yang dia itu mengumpulkan li khisalil khair, mengumpulkan seluruh karakter kebaikan. Liyahfadhaha anhu, untuk menghafal wasiat tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat biar mudah dihafalkan. Khasyata alla yahfadhaha, karena dia khawatir tidak mampu menghafalnya kalau hadisnya panjang. Likasratiha, karena banyak wasiat Nabi. Fawasahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yaghdab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya untuk jangan marah. Tsumma raddada hadhil mas'alata alaihi mirara. Kemudian dia mengulang-ulang permintaan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuraddidu alaihi hadzal jawab. Dan Nabi SAW mengulang-ulang untuknya jawaban ini. Fahada yadullu ala annal ghadaba jima'us syarr. Ini menunjukkan bahwasanya amarah itu mengumpulkan berbagai keburukan. Wa anna taharruza minhu jima'ul khair. Dan menunjukkan bahwasanya berjaga-jaga dari kemarahan itu adalah merupakan sekumpulan kebaikan. Selesai dari Jami'ul Ulum. Wa qala rahimahullah, yaitu Ibnu Rajab, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam liman istausahu la taghdab. Sabda Rasulullah SAW untuk orang yang minta wasiat kepada beliau menjawab la taghdab, yahtamilu amrain, mengandung dua perkara.
Ahaduhuma, kemungkinan pertama, ayyakuna muraduhu al-amra bil asbabil lati tujibu husnal khuluq. Boleh jadi yang diinginkan adalah perintah untuk mengambil sebab-sebab yang mengharuskan adanya akhlak yang baik, untuk melakukan sebab-sebab yang mendatangkan akhlak yang baik. Minal karami was sakha'i wal hilmi wal haya, berupa al-karam, yaitu kedermawanan atau kemuliaan. Was-sakha, ini juga kedermawanan. Wal hilm, yaitu kesabaran. Wal haya, rasa malu. Wat tawadhu, yaitu kerendahan hati. Walihtimali, yaitu memikul gangguan, tidak kemudian emosi. Wa kafil adza, menahan diri jangan menyakiti orang lain. Wasafhi wal afu, yaitu melewatkan kesalahan orang lain dan memaafkannya. Tidak setiap kesalahan perlu kita balas. Ini namanya safah, sudah kita lewati saja. Wa kadmil ghaid, menahan amarah. Wat talaqah, yaitu wajah yang berseri-seri. Wal bishr, ini sama, wajah yang berseri-seri, kegembiraan. Wa nahwi dzalika minal akhlaqil jamilah, dan akhlak-akhlak yang indah yang selain itu, yang semacam itu. Fa innan nafsa idza takhallaqat bi hadhil akhlaq, karena jiwa itu jika telah memiliki akhlak-akhlak ini, wasarat laha adatun aujaba laha dzalika daf'al ghadab, dan sudah menjadi tradisi bagi dia untuk memiliki akhlak ini, maka ini akan mengharuskan baginya untuk menolak kemarahan, mampu untuk menahan amarah. Indah husuli asbabiha, ketika sebab-sebabnya itu ada sebab yang mengharuskan kita marah, tapi kita mampu menahan diri. Wasani, kemungkinan yang kedua, ayyakunal muradu la ta'mal bi muqtadal ghadab. Boleh jadi maksudnya adalah engkau jangan melakukan perkara-perkara yang mengharuskan adanya kemarahan. Idza hasalalak, apabila itu terjadi pada dirimu. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidih, bahkan perangi dirimu untuk tidak melampiaskan amarah tadi. Tanfid, melampiaskan. Wal amali bima ya'muru bih, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh kemarahan tadi, yaitu perangi dirimu untuk tidak melakukan itu. Fa innal ghadaba idza malaka bena Adam, karena kemarahan jika telah menguasai anak Adam, kana kal amiri wan nahilah, dia bagaikan sang pemberi komando, perintah dan larangan untuk orang itu. Walihadzal makna qala Allahu azza wa jalla walamma sakata am Musal ghadab, dan berdasarkan dan untuk makna inilah Allah azza wa jalla berfirman, manakala kemarahan itu telah menghilang dari Nabi Musa. Fa'idha lam yamtasilil insanu ma ya'muruhu bihi ghadabuh, kalau seseorang itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh amarahnya, wajahada nafsahu ala dzalik, dan dia telah memerangi jiwanya untuk itu, indafa'a anhu syarrul ghadab, akan tertolaklah dari dirinya keburukan amarah. Wa rubbama sakana ghadabuh, dan boleh jadi kemarahannya akan menghilang. Wa dhahaba ajilan, sakana menjadi tenang dan akan segera menghilang. Faka'annahu hina idzan lam yaghdab, seakan-akan dia ketika itu tidak marah. Wa ila hadzal makna waqa'atil isyaratu fil Qur'an, dan kepada makna inilah datang isyarat di dalam Al-Qur'an. Bi qaulihi azza wa jal, berdasarkan dengan firman Allah azza wa jal, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah mereka mau mengampuni. Wa bi qaulihi azza wa jal wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini telah dilewati. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muru man ghadaba bi ta'ati asbabin tadfa'u anhul ghadab. Rasulullah SAW sering memerintahkan orang yang marah itu untuk melakukan sebab-sebab yang dengan itu dia mampu menolak kemarahan. Wa tusakkinu, dan sebab-sebab untuk menenangkan amarahnya tadi. Wa yamdahu man malaka nafsahu inda ghadabih, dan Rasulullah memuji orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Selesai dari Jami'ul Ulum.
Wa qad marrat bina syar'iyyatul isti'adzati minasyaitani 'indal ghadab, dan telah kita lewati disyariatkan isti'adzah dari gangguan setan ketika kita sedang marah. Fadzalika yadullu ala anna syaitana yastaghwil insana 'inda syiddati ghadabih. Maka itu menunjukkan bahwasanya setan itu berusaha menyesatkan manusia ketika dia sedang sangat marah. Qala al-allamatul qari Ali Al-Qari rahimahullah, qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian peneliti mengatakan al-ghadabu min nazaghatis syaitan. Kemarahan itu adalah dari gangguan setan. Setan menghasung untuk kita marah. Yakhruju bihil insanu an hadil i'tidal, yang dengan itu manusia keluar dari batasan keseimbangan. Suratan wasiratan hatta yatakallama bil batil, baik dari raut mukanya tampak lain, tidak seperti biasa. Demikian pula tingkah lakunya, sirah sejarah maksudnya adalah tingkah lakunya, jadi tampak lain, tidak seperti ketika sedang tenang. Sehingga dia berbicara dengan batil. Wa yaf'alul madmum, dan melakukan perkara yang tercela, syar'an wa urfan, secara syariat ataupun secara adat istiadat. Wa yanwil hiqda wal bughd, dan dia meniatkan suatu dendam dan kebencian. Wa ghaira dzalika minal qaba'ih, dan keburukan-keburukan yang lain, allati kulluha min athari su'il khuluq, yang mana itu semua adalah bagian dari pengaruh akhlak yang buruk. Bal qad yakfur, bahkan terkadang orang jadi kafir dengan sebab itu, karena melampau, misalkan melampau sampai mengeluarkan kalimat kufur. Walihada qol, oleh karena itulah Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Wa asarra alaihi ma ilhahi sa'ili muridan liziyadah awi tabdil. Orang yang bertanya mengulang-ulang permintaan kepada Nabi, ilhah yaitu merengek-rengek. Ini ilhah bahasa kita, merengek-rengek, mengulang-ulang intinya. Ingin adanya wasiat tambahan atau perubahan. Faka'annahu qala lahu hasin khuluqak. Seakan-akan Rasulullah SAW bersabda kepada orang ini, perbagus akhlakmu. Wahwa min jawami'il kalim, dan itu termasuk yaitu kalimat yang memiliki makna yang banyak, yang mencakup makna-makna yang banyak. Fal haditsu min bada'il kalim, maka hadis ini walaupun sangat pendek, dia termasuk kalimat yang sangat bagus, bada'i. Summa ilajuhu ma'junun murakkabun minal ilmi wal amal. Kemudian obat kemarahan adalah ma'jun, yaitu adonan. Ma'jun, adonan yang tersusun, murakkab yaitu tersusun dari ilmu dan amal. Bi an yaral kulla minallah, dengan cara dia melihat segala sesuatu itu datangnya adalah dari Allah. Wa yudzakkira nafsahu inna ghadaballahi a'zamu wa fadlahu aktsar, dan mengingatkan dirinya bahwasanya kemarahan Allah lebih besar, Allah lebih mampu untuk marah kepadamu, sebagaimana dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Dan bahwasanya karunia Allah itu lebih banyak, kalau mau memaafkan dia, Allah akan memaafkan dirimu lebih banyak. Wa kam khalifin amrahu wa lam yaghdab alaih. Alangkah banyaknya orang yang menyelisihi perintah Allah, tetapi orang ini tidak marah kepada orang itu. Ini adalah nasihat untuk kita. Kita marah karena faktor pribadi. Banyak orang berbuat maksiat, kita diamkan saja. Ini berarti kita akhlaknya kurang bagus. Harusnya marah karena Allah, seperti ajaran Rasul, seperti praktek Nabi. Kalau diri sendiri yang disakiti, beliau mudah memaafkan. Wa yata'awwaz, kemudian apa? Wa yata'awwadha wa yatawadda'a wa yashghala nafsahu bi syai'. Hendaknya dia mohon perlindungan dan juga berwudu dan menyibukkan diri dengan perkara yang lain. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala lil Ashaji Abdul Qais, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj adalah orang yang terluka kepalanya, yaitu dari rombongan Abdul Qais yang datang dari Bahrain. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua karakter yang disukai oleh Allah. Al-hilmu wal anah, yaitu kesabaran dan tidak tergesa-gesa.
diriwayatkan oleh Muslim. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah fi ma'na al-anati wal hilm, tentang makna al-anah wal hilm, al-Qadhi mengatakan al-ula tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihihi wa lam ya'jal, yaitu dia mengawasi, tarabbus, mengawasi sehingga dia melihat kemaslahatan perkara tadi dan dia tidak tergesa-gesa. Ini yang namanya anah, tidak tergesa-gesa. Wahiyal anah. Wasaniyah al-hilm, kesabaran. Wahiyah hadhil akhirah ajalatu ala sihati aklih. Yang terakhir inilah yang menunjukkan akan sehatnya akal al-Asad Abdul Qais. Asad Abdul Qais. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi di dalam Minhajul Qasidin, al-hilm al-akal. Karena apa? Dia tidak tergesa-gesa menghukum orang lain. Ini menunjukkan akalnya kuat. Wa jaudati nazarihi lil awaqib, menunjukkan bagusnya cara dia memandang kepada kesudahan dan akibat-akibat perkara. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Baik. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa ammal hilmu fahuwal akal. Al-hilm adalah akal. Wa ammal anah fahiya at-tasabbutu wa tarkul ajalah. Anah adalah mencari kepastian lebih dulu, tasabbut, wazan tafaul, yaitu tolak, mencari sabat, kepastian, dan tidak tergesa-gesa. Selesai dari Al-Minhaj. As-sadisa asyar, sebab yang ke-16, husnul kalam, bagusnya ucapan, berkata yang baik-baik. Inna husnal kalami sababun lissalamati min fitnatis syaitan. Sesungguhnya ucapan yang baik itu termasuk sebab keselamatan dari fitnah setan. Qala Allah Ta'ala wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada para hambaku hendaknya mereka mengucapkan kalimat yang terbaik, ucapan yang paling bagus. Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena sungguhnya setan itu akan menghasung permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia. Usahakan mencari kata-kata yang tidak menyakiti saudara kita. Baik, ini adalah hukum umum dari Allah Ta'ala. Qala al-Imam Tabari rahimahullah wa qawluhu wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha tinggi pujiannya berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul ya Muhammad li ibadi yaqul ba'duhum li ba'din allati hiya ahsanu minal muhawarati wal mukhatabah. Katakan wahai Muhammad kepada para hambaku, hendaknya sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang paling bagus di dalam perdebatan dan mukhatabah dan dialog. Ila qaulih, sampai ucapan beliau, wa qauluhu inna syaitana yanzaghu bainahum, yaqul inna syaitana yusi'u muhawarata ba'dihim ba'dha. Sesungguhnya setan itu akan memperburuk perdebatan mereka satu sama lain. Jadi apa akhirnya? Akhirnya emosi satu sama lain. Yang zagu bainahum, menghasung permusuhan di antara mereka. Yaqul yufsidu bainahum, membuat kerusakan hubungan di antara mereka. Wa yuhayyiju bainahumus syarr, dan membuat bergolaknya keburukan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Yaqul inna syaitana kana li Adam wa dzurriyyatihi aduwwa. Setan adalah musuh bagi Adam dan keturunannya. Qad abana lahum adawatah. Setan telah menjelaskan kepada mereka permusuhannya. Tidak rahasia lagi. Bima adhara li Adam minal hasad, dengan kedengkian yang dia tampilkan kepada Adam. Wa ghururihi iya, dan ketertipuan dia pada dirinya sendiri, mengatakan saya lebih utama, lebih mulia daripada Adam, lebih baik. Hatta akhrajahu minal jannah, sehingga kalau gurur di sini berarti apa? Menipu, yaitu setan menipu Nabi Adam sehingga mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kayak gurur di sini bukan dirinya tertipu tapi menipu Nabi Adam. Selesai dari tafsir Tabari. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ba'da an zakara ahammiyatal kalami bil qaulit thayyib. Setelah menyebutkan pentingnya berbicara dengan perkataan yang bagus, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan fa innahu idzal lam yaf'alu dzalik, karena kalau
kaum muslimin tidak melakukan itu, nazagha syaitanu bainahum. Setan akan menghasung permusuhan di antara mereka. Wa akhrajal kalama ilal fi'al, dan akan mengeluarkan ucapan menuju kepada perbuatan. Semula sekedar saling mencela, lalu saling mencaci, lalu saling memukul. Nauzubillah. Wa waqa'a syarru wal mukhasamah, akan terjadi keburukan, akan terjadi persengketaan, wal muqatalah, bahkan peperangan. Fa inna syaitana aduwwun li Adam wa dzurriyyatihi, karena setan adalah musuh bagi Adam dan keturunannya. Min hinin sana amina sujudi li Adam, sejak dia tidak mau sujud kepada Adam. Fa adawatuhu zahiratun bayyinah, maka permusuhan setan itu jelas dan terang. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, as-sabru ala qada'illahi wa qadarih, bersabar kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Ini juga menolong untuk menghadapi setan. La budda minas sabri ala qadarillah, kita harus sabar untuk memikul takdir Allah. Wala yaqulu lau al-muaddi ala adamir ridha, jangan mengatakan andai kata, seandainya, yang itu menyebabkan kita tidak, yang menunjukkan kita tidak ridha kepada bil qadar, pada takdir. Fasyaitanu lahu madkhalun fi dzalik, setan memiliki jalan masuk kepadanya dalam ucapan andai kata tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di masing-masing mukmin ada kebaikan, karena iman adalah khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, bersemangatlah engkau kepada perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah, yaitu jangan bermalas-malasan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan mengucapkan seandainya saya melakukan ini saya, yang terjadi adalah demikian dan demikian. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qiraah yang lain qadarullahi wa ma syaa fa'al, dengan apa? Dengan masdar. Tetapi ucapkan Allah telah menetapkan itu, dan apapun yang dia inginkan pasti akan dia lakukan. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena lau itu akan membuka amalan setan. Diriwayatkan oleh Muslim. Qala Tabari rahimahullah, tariqul jam'i baina hadan nahyi wa baina ma warada min ahadits dalati ala jawaz. Bagaimana metode menggabungkan antara larangan mengucapkan andai kata dengan hadis-hadis yang datang yang menunjukkan bolehnya mengucapkan andai kata. Karena Rasul juga terkadang mengucapkan andai kata umurku panjang, maka aku akan puasa tanggal 9. Di samping juga tanggal 10. Ada lau di situ. Annan nahya makhsusun bil jazmi bil fi'il alladzi lam yaqa. Yang terlarang itu khusus untuk kepastian melakukan perbuatan yang belum terjadi. Seandainya saya demikian, pasti yang terjadi adalah demikian. Nah, ini tidak boleh. Fal makna la taqul li syai'in lam yaqa lau anni fa'altu kadza la waqa. Makna hadis tadi berarti jangan engkau mengatakan sesuatu yang belum terjadi, seandainya saya berbuat demikian, pasti itulah yang akan terjadi. Qadiyan bitahattumi dzalik, menetapkan bahwasanya itu pasti terjadi, wajib terjadi. Ghairu mutmarin fi nafsik, tanpa engkau merahasiakan di dalam dirimu. Kalau sekedar bisikan hati itu dimaafkan, sekedar bisikan yang tidak menetap. Syartu masyiatillah, tayyib. Ghairu mutmirin fi nafsika syartu masyiatillah ta'ala. Tayyib, ini yang betul. Tanpa engkau meniatkan di dalam dirimu syarat adanya kehendak Allah, tidak mengucapkan insya Allah. Kalau mengucapkan insya Allah boleh. Wa ma warada min qauli lau, adapun dalil yang datang bahwasanya Rasulullah mengatakan andai kata mahmulun ala ma idza kana qailuhu muqinan bi syartil madkur. Ini dibawa kepada bahwasanya jika orang yang mengucapkan andai kata itu dia meyakini syarat yang disebutkan tadi, yaitu apa? Insya Allah.
wa huwa annahu la yaqa'u syai'un illa bi masyiatillahi wa iradatihi, yaitu tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah. Wa huwa ka qauli Abi Bakrin fil ghar, ini seperti ucapan Abu Bakar di dalam gua itu, gua Sur. Lau anna ahadahum rafa'a qadamahu la absarana, seandainya salah seorang dari mereka mengangkat telapak kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Karena mereka ada di atas gua tersebut. Ini lau, tapi Rasulullah tidak melarang. Baik, ini di Sahih Bukhari. Fajazama bidzalika ma'a tayaqunihi anna Allah qadirun ala an yasrifa absarahum anhuma. Beliau memastikan itu la absarana pasti, tetapi apa? Disertai dengan keyakinan beliau bahwasanya Allah mampu untuk memalingkan pandangan mata mereka dari beliau berdua bi ama au ghairi, dengan kebutaan ataupun yang lain. Lakin jara ala hukmil adati zahirah, tetapi ini berlangsung sesuai dengan adat hukum adat yang lahiriah. Kalau mereka lihat kakinya, kaki mereka sendiri, mereka akan lihat kita, ada gua di dekat kaki mereka. Wa huwa muqinun, tapi dalam keadaan beliau yakin bi annahum lau rafa'u aqdamahum lam yubsiruhuma illa bi masyiatillahi ta'ala, yaitu seandainya mereka mengangkat telapak kaki mereka, mereka tidak akan mampu melihat beliau berdua kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas dari Fathul Bari. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala al-Qadhi falladhi indi, Qadhi Iyad mengatakan, adapun pendapat saya fi makna hadis, tentang makna hadis ini adalah anna nahya ala zahirihi wa umumih, larangan itu sesuai dengan lahiriahnya dan keumumannya. Lakinnahu nahyu tanzih, tetapi larangan tadi adalah sekedar makruh. Makanya Rasulullah menggunakan lau, menunjukkan lau itu tidak sampai haram. Ini pendapat dari Al-Qadhi. Wa yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna lau taftahu amala syaitan. Ini ditunjukkan dengan sabda Rasulullah SAW, karena sesungguhnya lau itu akan membuka amalan setan. Yulqi fil qalbi mu'aradatal qadar, yaitu melemparkan ke dalam hati orang tadi penentangan terhadap takdir. Wa yuwaswisu bihi syaitan, dan dengan itu setan akan membuat bisikan-bisikan. Hadza kalamul qadhi, inilah pendapat al-qadhi. Qultu, saya katakan, wa qad jaa'a min istimali lau fil madhi, telah datang penggunaan istilah andai kata untuk masa yang telah lalu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, law istaqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hadi. Sabda Rasulullah SAW, seandainya umur saya itu panjang dan saya tidak mati sekarang, niscaya saya tidak akan menggiring hadiyu, yaitu binatang ternak yang dihadiahkan ke Baitullah. Hadis muttafaqun alaih dari Jabir. Wa ghairu dzalik, dan hadis yang lain. Fa zahiru anna nahya innama huwa an itlaqi dzalik. Maka yang nampak, kata Imam Nawawi, adalah larangan mengatakan andai kata itu adalah larangan kita itlaqi dzalik, yaitu melontarkan ucapan itu fi ma la faidata fi, di dalam perkara yang tidak berfaedah. Sudah datang takdir, kita kemudian mengatakan andai kata begini ini saya tidak terjadi, itu enggak ada faedahnya. Fayakunu nahya tanzihin la tahrim, maka berarti dia itu adalah larangan makruh, tidak sampai haram. Fa amma man qalahu ta'assufan ala ma fata min ta'atillahi ta'ala, adapun orang yang mengatakan andai kata dalam rangka untuk menyesali ketaatan kepada Allah Ta'ala yang luput dari dirinya, menyesali umur yang telah berlalu tanpa menjalankan ketaatan, au ma huwa muta'azzirun alaihi min dzalik, atau perkara yang memang dia tidak mampu untuk melakukan ketaatan tadi, wa nahwi hadza, dan yang semacam itu, fala ba'sa bih, maka itu tidak mengapa. Wa alaihi yuhmalu aktsarul istimalil mawjudi fil ahadits, dan kepada makna inilah kebanyakan penggunaan yang ada di dalam hadis-hadis lau-lau itu. Wallahu a'lam. Seperti seandainya saya memiliki harta sebanyak orang itu, niscaya saya akan beramal soleh. Ini tidak mengapa. Selesai dari syarah Nawawi. Baik, qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inna sa'adatal insani fi hirsihi ala ma yanfa'uh.
Sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu ada pada semangat dia untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Fi ma'asyihi wa ma'atih, di dalam kehidupan dunia dan akhirat dia. Wal hirsu huwa badlul juhdi wal wastifraghul wusa'. Yang namanya hirs, semangat adalah mencurahkan kerja keras dan menghabiskan kemampuan. Inilah yang namanya kesungguhan, yaitu hirs, kesungguhan atau semangat. Faida sadafa ma yungtafa'u bihil haris, ma yangtafi'ul bihil haris, kana hirsuhu mahmuda. Kalau perkara itu berjumpa dengan perkara, kalau kesungguhan dia itu menjumpai perkara yang bisa diambil manfaatnya oleh orang yang bersemangat tadi, maka semangatnya tadi adalah terpuji. Semangat untuk perkara yang bermanfaat seperti dalam hadis itu tadi. Wa kamaluhu kulluhu fi majmu'i hadainil amrain. Kesempurnaan seseorang secara total itu ada pada gabungan dua perkara ini, yaitu apa? Ayyakuna harisan, dia adalah orang yang bersemangat, wa ayyakuna hirsuhu ala ma yantafi'u bih, dan semangatnya itu diarahkan kepada perkara yang bermanfaat untuk dirinya, yang dia ambil manfaatnya. Fa in harisa ala ma la yanfa'uh, kalau dia bersemangat kepada perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya, au fi'li ma yanfa'uhu bi ghairi hirs, fa in fa'ala berarti au fa'ala ma yanfa'uhu bi ghairi hirs, kalau dia melakukan sesuatu yang bermanfaat tapi tanpa semangat, fatahu minal kamali bihasabi ma fatahu min zalik, akan luput dari dirinya kesempurnaan sesuai dengan kadar luputnya perkara tadi dari dirinya, luputnya semangat ataukah luputnya manfaat. Fal khairu kulluhu fil hirsi ala ma yanfa, maka seluruh kebaikan ada pada semangat di dalam perkara yang bermanfaat. Walamma kana hirsul insani wa fi'luhu innama huwa bima'unatillahi wa masyiatihi wa taufiqihi, dan manakala semangat seseorang dan perbuatannya itu hanyalah terjadi dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah dan taufik Allah, amarahu ayyasta'ina bihi liyajtami'a lahu maqamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah memerintahkan kepadanya untuk memohon pertolongan, atau kalau ke hadis ya kembali ke hadis. Rasulullah memerintahkan dia untuk memohon pertolongan kepada Allah agar terkumpullah baginya posisi iyyaka na'budu, yaitu perkara yang bermanfaat, yaitu ibadah, wa iyyaka nasta'in, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Fa inna hirsahu ala ma yanfa'uh ibadatun lillah, karena semangat dia di dalam perkara yang bermanfaat untuk dirinya itu adalah ibadah untuk Allah. Wala tatimmu illa bima'unatih, dan itu tidak sempurna kecuali dengan pertolongan Allah. Fa'amarahu bi an ya'budahu wa an yasta'ina bih, maka Rasulullah memerintahkan orang tadi, keumuman hamba, untuk menyembah Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Tsumma qala wala ta'jiz, lalu beliau bersabda, jangan engkau bermalas-malasan. Fa innal ajza yunafi hirsahu ala ma yanfa'uh, karena kemalasan, kelemahan itu bertentangan atau meniadakan semangat dia kepada perkara yang bermanfaat untuknya. Wa yunafi isti'anatahu billah, dan meniadakan isti'anah dia kepada Allah. Malas bagaimana isti'anah? Fal harisu ala ma yanfa'uhu al musta'inu billah, orang yang bersungguh-sungguh kepada perkara yang bermanfaat untuknya adalah orang yang memang memohon pertolongan kepada Allah. Diddal ajiz, ini kebalikan dari orang yang lemah atau orang yang malas. Fahada irsyadun lahu qabla ruju'il maqduri ila ma huwa min a'dhami asbabi husuli. Ini adalah bimbingan untuknya sebelum kembalinya perkara yang ditakdirkan kepada perkara yang dia itu termasuk sebab terbesar untuk dihasilkannya perkara tadi. Wa huwal hirsu alaih, yaitu bersungguh-sungguh. Sebelum kita tahu takdir, maka apa? Kita sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh usaha ternyata gagal, maka
kita masuk ke ibadah yang lain, yaitu apa? Mengucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al, tidak perlu lau. Baik, ma'al isti'anati biman azimmatul umuri biyadih, disertai dengan memohon pertolongan kepada zat yang mana tali kekang atau kendali segala urusan itu ada di tangan dia. Wa masdaruha minhu, dan sumbernya adalah dari dia, dari Allah. Wa maradduha ilaih, tempat kembalinya semuanya juga kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Fa in fatahu ma lam yuqaddarlah, kalau luput darinya perkara yang memang tidak ditakdirkan untuknya, sudah usaha tapi masih gagal, falahu halatan, maka dia memiliki dua keadaan. Halatu ajiz, keadaan sebagai orang yang lemah. Wahia miftahu amali syaitan, dan ini adalah kunci yang membuka amalan setan. Baik, dan ini yang menjadi inti pembahasan kita, bagaimana agar selamat dari setan tadi. Fayulqihil ajzu ila lau, kelemahan dia tadi melemparkan dia kepada ucapan andai kata dan seandainya. Kalau saja. Wala faidata fi lauha huna, tidak ada faedah ucapan andai kata di sini. Bal hiya miftahul laum wal jaz' was sakhati wal asafi wal hazn. Bahkan ucapan ini akan membuka celaan, akan membuka keluh kesah, akan membuka kemarahan, akan membuka asaf, yaitu penyesalan yang amat sangat, hazn penyesalan. Wa dzalika kulluhu min amali syaitan, dan itu semua termasuk amalan setan. Fanahahu sallallahu alaihi wasallam an iftitahi amalihi bihadzal miftah. Maka Nabi SAW melarang dia untuk membuka amalan setan dengan kunci tadi, kunci lau. Wa amarahu bil halati tsaniyah, dan Rasulullah memerintahkan dia untuk masuk ke keadaan yang kedua. Wahia an-nadharu ilal qadari wa mulahadzatuh, yaitu melihat kepada takdir dan mencermati masalah takdir. Wa annahu law qudira lahu lam yafut, dan seandainya, dan pengetahuan bahwasanya andai kata perkara tadi memang ditakdirkan untuk dirinya, niscaya tidak akan luput darinya. Walam yaglibhu alaihi ahad, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan dia untuk mendapatkan urusan tadi. Falam yabqalahu hahuna anfa'u min syuhudil qadari wa masyiati rabb, maka tidak tersisa bagi dia di sini perkara yang lebih bermanfaat daripada dia bersaksi akan takdir dan kehendak Sang Pencipta. An-nafizati allati tujibu wujudal maqdur, yang pasti berlaku, nafidah yang pasti berlaku, yang mengharuskan adanya perkara yang Allah takdirkan, bukan yang kita inginkan. Wa idan tafat imtana awujuduh, kalau masyiah Allah tidak ada, maka wujudnya perkara tadi juga tidak akan ada. Falihada qol, oleh karena itulah Rasulullah bersabda, fa in ghalabaka amrun fala taqul law anni fa'altu lakana kadza. Kalau engkau dikalahkan oleh suatu perkara, yaitu engkau gagal, maka jangan engkau mengatakan andai kata. Andai kata saya melakukan ini, niscaya yang terjadi adalah demikian-demikian. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkan saja, Allah telah menetapkan ini dan apapun yang Dia inginkan akan Dia lakukan. Fa arsyadahu ila ma yanfa'uhu fil halatain. Maka Nabi membimbing dia menuju kepada apa yang bermanfaat untuknya di dalam dua keadaan tadi. Halati husuli matlubih, keadaan ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Caranya adalah dengan sungguh-sungguh dan isti'anah. Yang kedua, halati fawatih, kondisi di mana luput darinya apa yang dia cita-citakan. Falihada kana hadal haditsu mimma la yastaghni anhul abdu abadan. Oleh karena itulah maka hadis ini termasuk hadis yang tidak mungkin sama sekali sang hamba merasa tidak memerlukannya. Kita betul-betul sangat memerlukan hadis ini. Bal huwa asyaddu syai'in ilaihi daruratan. Bahkan ini adalah perkara yang paling dia perlukan. Wa huwa yatadammanu isbatal qadari wal kasbi wal ikhtiyari wal qiyami wal ubudiyah. Dan hadis ini mengandung ditetapkannya takdir, ditetapkannya usaha, adanya yang namanya ikhtiar, yaitu pilihan,
wal qiyam yaitu aktif untuk menjalankan usaha, wal ubudiyah disertai dengan ibadah kepada Allah, zahiran wa batinan secara lahir dan batin, fi halatai husulil matlub wa adamih. Husul harusnya pakai shad ya, bukan tok. Tongkatnya harusnya dihilangkan. Di dalam dua keadaan, yaitu keadaan dihasilkannya apa yang diinginkan dan luputnya apa yang diinginkan tadi. Wabillahi taufik, hanya kepada Allah kita memohon taufik. Selesai dari Syifaul Alil. As-samina asyar yang ke-18, as-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah. Ini juga menyelamatkan kita dari setan dengan seizin Allah. Inna sidqa ma'allahi sababun lil himayati minasyaitan. Sesungguhnya kejujuran bersama Allah itu termasuk sebab terjaganya hamba dari setan. Li'anna syaitana kadzubun yanzilu indal kadzabin. Karena setan itu sangat dusta, dia akan turun kepada para pendusta. Dia enggak akan suka berdekatan dengan orang yang jujur. Qala Allah Ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian untuk aku kabari kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu asalnya adalah tatanazzalu. Tak mudharaahnya dihapus, jawazan. Boleh. Tanazzalu ala kulli afakin atim. Setan itu akan turun kepada setiap pendusta dan setiap pendosa. Sisi pendalilannya adalah apa? Afak, orang yang banyak dusta. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka melemparkan pendengaran dan kebanyakan mereka itu dusta. Suka mendengar sesuatu lalu lidahnya berdusta. Selesai dari Asy-Syu'ara pembahasan itu. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fanazzahallahu subhanahu janaba rasulihi an qaulihim wa iftiraihim. Allah Subhanahu mensucikan kemuliaan rasulnya dari ucapan-ucapan dan kedustaan-kedustaan kaum musyrikin. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah, bukan bisikan-bisikan setan. Wa nabaha anna ma jaa bihi innama huwal haqqu min indillah. Dan Allah mengingatkan bahwasanya apa yang beliau datangkan itu hanyalah kebenaran yang datang dari sisi Allah. Wa annahu tanziluhu wa wahyuh. Dan yang beliau ajarkan itu adalah sesuatu yang turun dari Allah dan wahyu dari Allah. Nazala bihi malakun karimun aminun azim. Turun membawanya seorang malaikat yang mulia, yang terpercaya lagi agung. Wa annahu laisa min qabilis syayatin. Dan bahwasanya ajaran tadi bukan dari jalur para setan. Fa innahum laisa lahum raghbatun fi mithli hadzal Qur'anil azim. Karena setan tidak akan bersemangat untuk menyampaikan semisal Al-Qur'an yang agung ini. Ajaran yang penuh dengan apa? Menyelisihi hawa nafsu. Setan enggak suka. Ini jelas bukan dari setan Al-Qur'an itu. Wa innama yanziluna ala man yushakiluhum wa yushabihuhum. Setan-setan itu hanyalah turun kepada orang-orang yang sekarakter dan orang yang mirip dengan mereka. Minal kuhanil kadzabah, dari kalangan para dukun-dukun yang pendusta itu. Walihada qala Allah, oleh karena itulah Allah berfirman, hal unabbi'ukum ukhbirukum. Maukah kalian untuk aku kabari ala man tanazzalus syayatin, tentang kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta lagi pendosa. Ay kadzub, afak, yang sangat banyak dusta. Fi qaulih, di dalam ucapannya, wa huwal afakul asim. Afak, al-asim ay al-fajiru fi af'alih, orang yang jahat di dalam perbuatan-perbuatannya. Fahada huwal ladzi tanazzala alaihi syayatin. Inilah yang orang yang setan itu akan turun menemuinya. Kalkuhan, seperti para dukun. Wa majara majrahum, dan orang yang alur hidupnya seperti mereka. Minal kadzabatil fasaqah, dari kalangan pendusta lagi para pelaku dosa besar. Fasaqah, dosa besar atau dosa kecil yang terus ditumpuk. Wallahul musta'an. Fa inna syayatina aidan kadzabatun fasaqah. Karena setan-setan sendiri juga pendusta lagi banyak berbuat dosa besar. Yulquna sama, melemparkan pendengaran, yastariquna sama, mencuri-curi pendengaran, minas sama, dari langit. Fayasma'una al-kalimata min ilmil ghaib, mereka mendengar satu kalimat atau satu kata dari ilmu gaib. Fayaziduna ma'aha mi'ata kadzibah,
Lalu mereka menambahkan bersamanya 100 kedustaan. Sebagian membaca mi'ata kitsbah, itu pun betul. Summa yulqunaha ila awliyaihim minal ins. Lalu mereka melemparkan kalimat yang bercampur dengan kedustaan tadi kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia. Fayatahaddatsuna biha, lalu mereka membicarakan itu. Fayusaddiquhumun nasu fi kulli ma qalu. Lalu orang-orang membenarkan mereka di dalam seluruh ucapan mereka karena pernah benar sekali, kesalahan yang beratus-ratus kali dilupakan. Bisababi sidqihim fi tilkal kalimah, disebabkan karena jujurnya mereka pada kalimat itu saja. Pernah jujur sekali, dianggap dusta yang beribu-ribu kali itu tidak pernah ada. Ini lemahnya kebanyakan manusia. Allati sumi'at minas sama, kalimat yang didengar dari langit. Kama sahha bidzalikal hadits, sebagaimana telah sahih hadis yang membahas masalah itu. Kama rawahul Bukhari min hadis Az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Az-Zuhri. Akhbarani Yahya bin Urwah ibni Zubair annahu sami'a Urwata bin Zubair yaqul qalat Aisyah radhiyallahu anha sa'ala nasunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Sekelompok orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Faqal innahum laisu bisyai'. Rasulullah menjawab, mereka itu enggak ada apa-apanya. Qalu ya Rasulullah fa innahum yuhadditsuna bisyai' yakunu haqqan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang menceritakan sesuatu yang benar. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuhal jinni. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kalimat yang benar yang dicopet, yang dicuri oleh jin. Fayuqarqiruha fi udhuni waliyihi kaqarqaratid dajajah. Lalu dia mematokkan kalimat tadi ke telinga walinya. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Ibnu Hajar. Kenapa istilahnya adalah mematokkan? Karena apa? Mereka sendiri sedang apa? Ketakutan, dilempar dengan api-api yang datang dari langit. Maka mereka melemparkan dengan cepat ke telinga para dukun itu. Seakan-akan itu adalah patukan, seperti patukan ayam betina, dajajah. Fayukhallituna ma'aha aktsara min mi'ati kadzibah. Lalu mereka mencampurkan bersama satu kalimat yang benar tadi lebih banyak daripada 100 kedustaan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik. Ada catatan kaki di situ, insyaallah intinya ma'ruf. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kita lanjutkan, wala budda ayyakuna fi ahadihim minal kadzibi jahlan au amda. Pasti pada salah seorang dari mereka, yaitu para dukun itu, ada kedustaan, baik itu karena tidak tahu atau karena sengaja. Wa minal ismi ma yunasibu halas syayatin. Dan ada pada mereka dosa yang sesuai dengan keadaan para setan, al-muqtarinati bihim, yang selalu menyertai mereka. Setan tidak akan mau berkumpul kecuali dengan orang yang semisal. Baik. Liyufarriqallahu bidzalika baina awliyaihil muttaqin wa bainal mutasabbihina bihim min awliya'is syayatin. Sehingga dengan itu Allah memisahkan antara wali-wali Dia yang bertakwa dengan orang-orang yang menyerupakan diri dengan wali Allah dari kalangan wali-wali setan. Qala Allah Ta'ala hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin atim. Al-afak al-kazzab, orang yang banyak dusta. Al-asim al-fajir, orang yang jahat. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik, kita habiskan halaman ini dulu, kemudian istirahat sebentar. At-tasi'a asyar al-yakin, dengan keyakinan tertolaklah fitnah setan. Inna quwwatal yakin yadfa'u wasawisa syaitan. Kekuatan keyakinan itu akan menolak bisikan-bisikan setan. Wa yunjil abda min hamazatih, harusnya pakai zai ya. Dan menyelamatkan hamba dari dorongan hamazat, yaitu apa? Dari godaan setan, insyaallah. Jadi kita istirahat sebentar sambil membaca soal-soal ini, sebagian soal. Bagaimana hukumnya berjualan di depan atau di sekitaran sekolahan seperti SD negeri
di mana kita mengingkari tempat-tempat tersebut yang banyak penyelisihannya terhadap sunnah. Kalau tidak terlalu dekat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan udzur, yaitu bukan kita di lingkungan sekolah itu, tapi di tepi jalan. Terserah setelah itu ada anak sekolah yang datang, atau guru yang datang, atau pejalan kaki yang datang, itu terserah. Baik, jangan terlalu dekat karena dikhawatirkan masuk di dalam kesalahan-kesalahan yang tidak kita ingkari. Bagaimana hukum menggunakan software atau aplikasi bajakan karena jika membeli harganya sangat mahal? Hukum asalnya hak cipta itu terlindungi sebagaimana fatwa Syekh Al-Albani dan juga Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri. Tetapi para ulama seperti Syekh Abu Amr sendiri dan juga sebelum beliau yaitu Imam Ibnu Utsaimin mengatakan kalau untuk diri sendiri ini tidak mengapa, tidak untuk dijual belikan kalau kita memang tidak mampu membeli yang asli. Kenapa? Terkadang membeli yang asli itu memang mahal seperti yang disebutkan di sini dan ini menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Sementara kita sangat memerlukan alat tersebut atau piranti tersebut. Sementara Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadhair telah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Berarti karena ada masyaqqah, adanya kesulitan, maka dipermudah, yaitu boleh, tetapi apa? Jangan kemudian yang bajakan itu kita jual belikan. Ini merugikan produk aslinya. Tapi untuk diri sendiri tidak mengapa. Karena apa? Terpaksa tidak mampu beli yang mahal. Bagaimana hukum bersenandung dengan nada atau suara tanpa kata-kata atau kalimat? Apakah termasuk bernyanyi? Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, yang namanya nyanyian adalah nada-nada yang disusun dengan untuk menimbulkan at-tarab, menimbulkan kelezatan di dalam jiwa. Itu adalah nyanyian. Dengan nada-nada yang dia itu mampu untuk membangkitkan jiwa. Baik, itu nyanyian. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan Al-Quran? Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak melakukan Quran. Kalau Quran itu boleh. Kenapa? Karena karakter Quran, bacaan yang indah di dalam Al-Quran itu, dia karakternya adalah menenteramkan jiwa. Adapun kalau nyanyian itu akan menggelorakan jiwa, efeknya lain. Lalu bagaimana kalau dia memperindah bacaan Quran dengan nada-nada yang seperti nada nyanyian? Ini adalah dibenci oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Karena ini menyelisihi hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Intinya adalah yang namanya nyanyian adalah itu, nada-nada yang disusun secara tertib untuk menimbulkan keindahan. Itu adalah nyanyian. Dan itu masuk di dalam apa? Hadis-hadis yang melarang. Baik. Adapun musik itu adalah suara yang muncul dari alat. Itu namanya musik. Bukan muncul dari mulut kita. Kalau mulut kita ini yang namanya ghina, nyanyian. Baik, ini adalah pembahasan secara sederhananya. Adapun panjang lebarnya ada di dalam Ighatsatul Lahfan punya Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa hukum menghilangkan tanda lahir, tahi lalat? Ada dijelaskan oleh para dokter, tahi lalat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalau dia membahayakan karena ada tahi lalat yang dia itu aktif sehingga apa? Membesar atau menimbulkan radang, memerah, menjadi gatal dan seterusnya, maka ini masuk dalam istilah darar. Sementara kaidah fikihiyah mengatakan ad-darar yuzal, yang namanya bahaya itu boleh dihilangkan. Maka kalau tahi lalatnya seperti itu boleh dihilangkan. Adapun kalau dia itu sifatnya adalah pasif, maka dia adalah bagian dari ciri khas seseorang. Maka ini tidak boleh dihilangkan tanpa ada alasan yang syar'i. Karena ini dikhawatirkan masuk dalam istilah yughayyiruna khalqallah, merubah ciptaan Allah. Maka jangan. Kecuali boleh jadi apa tahi lalatnya itu di hidung sebesar apa itu boleh jadi roda kereta api, ya itu hilangkan aja. Itu merusak. Apa makna halalan thayyiban? Halal yaitu yang mubah. Halal sesuai dengan namanya yaitu perkara yang abahahullah, perkara yang diperbolehkan oleh Allah. Istilah lainnya adalah ma'dzun, yang diizinkan. Thayyiban adalah sesuatu yang baik. Ada perkara yang halal tetapi tidak thayyib. Ada juga perkara yang
Adapun sebaliknya secara umum tidak ada. Tapi kalau halal itu ada yang thayyib, ada yang kurang thayyib. Menurut khilaf di kalangan para ulama. Yang halal dan thayyib adalah yang dalil-dalil itu membolehkan dan menganjurkan dengan faedah yang jelas, manfaat yang jelas. Seperti apa? Kebanyakan gizi manusia. Adapun kalau hukumnya halal tetapi tidak thayyib, ini kalau di dalamnya itu ada sesuatu yang membahayakan, maka ini boleh jadi tidak thayyib, tetapi bahayanya itu tidak dominan sehingga belum keluar dari kehalalan. Dan ini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Contoh halal yang tidak thayyib itu apa? Ada sebagian yang mencontohkan adalah ulat. Ulat tanah itu. Dia halal, tetapi dia tidak thayyib karena apa? Dia cenderung menjijikkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Yang lain memberikan contoh dhab. Dia halal, tetapi dia tidak thayyib. Buktinya Rasulullah merasa jijik dengan itu, tapi dia halal. Yang lain memberikan contoh-contoh yang lain. Tapi seringkali halal itu memang diikuti dengan thayyib, seringkali. Apa hukum iuran untuk membeli bensin ketika safar bersama? Apakah termasuk tasawul dan apa bedanya dengan iuran wali santri? Adapun untuk iuran beli bensin untuk safar bersama, ini adalah perkara yang masyru'. Sebagaimana tentang apa? Hadis Abi Musa al-Ash'ari yang Rasulullah, kalau nggak salah hadis Abi Musa ya, tentang apa? Rufaqah al-Ash'ariyun, rombongan Ash'ariyun yang Rasulullah mengatakan mereka itu selalu membagi makanan dan bekal mereka bersama-sama ketika mereka itu mukim dan juga ketika mereka safar. Kemudian Rasulullah mengatakan hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk dari golongan saya dan saya termasuk dari golongan mereka. Dan ini adalah perkara yang wajar. Karena yang namanya safar itu adalah madhonnatul masyaqqah, kata Imam Nawawi. Safar, perjalanan yang jauh, itu kemungkinan akan menimbulkan masyaqqah. Maka orang yang sehati harusnya apa itu? Yaitu istilahnya senasib sepenanggungan. Sama-sama susah dipikul bersama, kenikmatan juga dinikmati bersama. Itu seharusnya. Baik, maka kalau seperti ini memang diperlukan untuk iuran bersama untuk beli bensin, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Dan itu bukan tasawul, karena ini untuk keperluan bersama. Adapun iuran wali santri, ini telah dijelaskan oleh Syekh Yahya, kalau iuran itu kembalinya untuk manfaat si ustadz, maka ini adalah makruh. Minta-minta untuk apa? Minta upah. Tapi kalau kembalinya kepada santri-santri itu sendiri, maka ini diperinci. Kalau ustadz tersebut memang tidak mampu untuk memberi makan santri, dan memang tidak wajib, para salaf tidak membebani diri untuk apa? Untuk memberi makan santri-santri mereka. Kalau ada ya dibagikan, kalau tidak ada masing-masing cari sendiri. Baik, maka kalau memang ustadz itu tidak mampu, hukum asalnya sebenarnya adalah santri-santri yang datang dikasih tahu kalian cari makan sendiri, sebagaimana kalian juga menyewa rumah sendiri dan seterusnya. Dan inilah praktek di zaman salaf. Kebanyakan salaf seperti itu. Para muhaddisun seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil punya Ibnu Abi Hatim. Sewa sendiri, cari makan sendiri. Itu yang seharusnya. Lalu bagaimana kalau ustadznya berinisiatif dan dia ikhlas, bukan untuk mencari upah, cuma dia ingin mengkoordinir para murid, ya sudah serahkan kepada saya kalian bayar duit sekian, kemudian kalian nanti saya akan bagikan makanan untuk kalian begini dan seterusnya. Syekh Yahya menasihatkan untuk itu ditinggalkan. Tetapi ketika sebagian teman menanyakan apakah itu sampai haram, beliau mengatakan tidak sampai haram. Wallahu a'lam. Asalkan apa? Bukan ustadznya yang makan. Kalau ustadznya yang makan, maka ini adalah makruh. Berarti apa? Berarti dia minta upah terhadap dakwahnya. Dan minta upah terhadap dakwah itu berarti dakwahnya adalah sekedar apa? Jual beli biasa, tidak sampai haram. Tetapi apa? Ya jangan bilang mencari pahala, karena dia telah mencari apa? Mencari upah. Apa perbedaan antara tasawul dan syafaat? Tasawul ini adalah meminta untuk diri sendiri, itu tasawul. Adapun kalau syafaat itu adalah meminta untuk orang lain. Kita sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Barirah, innama atas syafa', yaitu saya sekedar innama syafa'tu, saya cuma memberikan syafaat.
Bukan untuk kepentingan Nabi, tapi apa? Untuk agar Barirah itu mau kembali kepada suaminya yang masih menjadi hamba, yaitu Mughith. Jadi itu adalah untuk kepentingan orang lain. Barakallahu fiik. Demikian pula di dalam hadis Jarir, Rasulullah tidak meminta harta kepada para sahabat untuk diri sendiri, tetapi adalah untuk rombongan dari Mudhar. Itulah yang namanya syafaat, dan itu adalah disyariatkan, dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Adapun masalah nama ustadz yang ditanyakan, ana tidak kenal. Tanya kepada ustadz-ustadz yang ada di provinsi tersebut atau di pulau tersebut, atau ustadz-ustadz yang biasa di dakwah di Indonesia, ana tidak kenal yang tadi itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma jihadus syaitan famartabatan. Adapun memerangi setan itu ada dua tingkatan. Ihdahuma, yang pertama, jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubuhati wasyukukil qadihati fil iman. Memerangi setan dalam bentuk menolak apa yang dilemparkan setan kepada sang hamba, berupa kerancuan-kerancuan dan keraguan-keraguan yang mengurangi keimanan, yang membuat cacat keimanan. As-saniyah, tingkatan kedua, jihaduhu ala ma dafa'a ma yulqi ilaihi minal iradatil fasidah, yaitu memerangi setan dengan cara menolak apa yang dia lemparkan kepada sang hamba, berupa keinginan-keinginan yang rusak, wasyahawat, dan syahwat-syahwat. Fal jihadul awal yakunu ba'dahul yakin. Jihad yang pertama setelahnya akan muncul keyakinan. Menolak syubhat ini dengan ilmu, berarti terbentuk keyakinan. Wasani yakunu ba'dahu sabr. Jihad yang kedua setelahnya akan terbentuk kesabaran. Memerangi syahwat yang terjadi adalah kesabaran. Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan sebagian dari mereka itu para pemimpin yang membimbing dengan perintah kami, manakala mereka sabar dan mereka senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Kesabaran dan keyakinan. Fa akhbara anna imamatad din innama tunalu bisabri wal yakin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya kepemimpinan di dalam agama ini hanyalah diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Fasabru yadfa'u syahawat wal iradatil fasidah. Kesabaran akan menolak syahwat-syahwat dan keinginan yang rusak. Wal yakin yadfa'u syukuka wasyubuhat. Sementara keyakinan itu akan menolak keraguan dan kerancuan. Selesai dari Zadul Ma'ad. Al-ishrun talabul ilmi syar'i. Yang kedelapan, menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu syariat. Inna syaitana yudhillu ibadallahi min natijati jahlihim. Sesungguhnya setan itu menyesatkan para hamba Allah sebagai hasil dari kebodohan para hamba Allah itu sendiri. Fassalamatu wal hidayatu takunani bil ilmin nafi'. Maka keselamatan dan hidayah itu terjadi dengan ilmu yang bermanfaat. Qala Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka tertimpa suatu gangguan taif, gangguan, godaan dari setan, mereka segera menyadari. Fa idzahum mubsirun, lalu tiba-tiba saja, yaitu dengan serta-merta pandangan hati mereka menjadi tajam, menjadi waspada. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sementara saudara-saudara mereka masih terus mengulur-ngulur mereka di dalam kesesatan, lalu mereka tidak juga berhenti. Baik, yaitu yang lain masih terus di dalam kesesatannya. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha. Dan apabila engkau wahai Rasulullah tidak mendatangkan kepada mereka suatu ayat, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam ayatul iqtirah, ayat yang diusulkan oleh orang kafir. Untuk apa? Sekedar untuk melemahkan Nabi saja. Mereka mengatakan, kenapa dia tidak memilih ayat itu? Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi.
Katakan kepada mereka, saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya dari Rabb saya. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Ini adalah keterangan-keterangan. Basair kata Ibnu Hajar, kata Qurtubi adalah bayinat, keterangan-keterangan dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, yukhbiru ta'ala 'anil muttaqina min ibadihi. Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang bertakwa dari kalangan hambanya, alladzina ata'uhu fima amar wa taraku ma anhu zajar, yang mana mereka menaati Allah di dalam perintahnya dan meninggalkan apa yang Allah larangkan, Allah hardik. Annahum idza massahum ay asabahum taifun, apabila mereka tertimpa taif, wa qara'a akharun taif, qiraah kebanyakan kita. Wa qad jaa'a fihi hadis, dan telah datang hadis tentang masalah ini, tentang godaan dan gangguan. Wa huma qira'atani masyhuratan, dua-duanya adalah qiraah yang terkenal. Faqil bi ma'nan wahid, ada yang mengatakan maknanya sama. Wa qil bainahuma farq, ada yang mengatakan ada perbedaan di antara keduanya. Wa minhum man fassara dzalika bil ghadab, ada yang menafsirkan kemarahan. Wa minhum man fassarahu bi masis syaitan, ada yang mengatakan ini adalah kesurupan dari setan. Bisara, sara yaitu kegilaan, kesurupan, wa nahwi dan yang seperti itu. Wa minhum man fassarahu bil hammi bizam, di antara mereka ada yang menafsirkan yaitu keinginan untuk berbuat dosa. Wa minhum man fassarahu bi isabatiz zam, ada yang menafsirkan yaitu perbuatan dosa itu sendiri. Wa qauluhu tadzakkaru ay iqaballahi wa jazila sawabih, mereka menyadari tentang hukuman Allah dan banyaknya pahalanya, hukuman untuk pendosa dan banyaknya pahala untuk orang yang berbuat ketaatan. Wa wa'dahu wa wa'idah, mengingat janji dan ancaman Allah. Fatabu wa anabu, maka mereka pun bertaubat dan kembali. Wasta'adu billah, mereka mohon perlindungan kepada Allah. Wa raja'u ilaihi min qarib, mereka segera kembali kepada Allah. Fa idzahum mubsirun, maka tiba-tiba saja mereka memiliki pandangan hati yang tajam. Qad istaqamu wa sahhu mimma kanu fih, mereka menjadi lurus kembali dan telah sehat dari sakit yang sebelumnya. Maka kanu fi, keadaan yang sebelumnya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wala syaka anna tadzakkura wa intisalal awamir wa ijtinaban nawahi kullu dzalika yahtaju ila basirah. Dan tidak ada keraguan bahwasanya mengingat, yaitu mengingat-ingat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu semua memerlukan yang namanya ilmu yang mendalam. Al-basirah wa huwal ilmu rasih, yaitu ilmu yang mendalam. Qala al-Imamul Ajurri rahimahullah, wa kullu fardin min syariatil Islam la yu'addihi illa bi'ilm. Setiap perkara yang wajib dari syariat Islam tidak mungkin ditunaikan kecuali dengan ilmu. Memang kita harus belajar. Selesai dari arba'in hadisan punya Al-Ajurri. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, fa min syartil iman wujudul ilmi tam. Termasuk syarat keimanan adalah adanya ilmu yang sempurna. Bukan sempurna secara total, tapi sempurna untuk masalah yang harus diimani tadi. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Summa innal ilma wa kadzalikal amal madatul iman. Kemudian ilmu, demikian pula amal, adalah bahan terbentuknya iman. La yaqumul imanu illa bihima. Iman tidak akan tegak kecuali dengan ilmu dan amal. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa'anna, setelah beberapa kalimat, fa'annal iman fardun ala kulli wahid, bahwasanya keimanan itu wajib bagi setiap orang, jangan mau jadi orang kafir. Wa huwa mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amal, dan iman itu adalah suatu materi, mahiyah, suatu materi yang tersusun dari ilmu dan amalan. Fala yutasawwaru wujudul imani illa bil ilmi wal amal, maka tidak tergambarkan keberadaan iman kecuali dengan ilmu dan amalan. Summa syara'iul Islam wajibatun ala kulli muslim. Kemudian syariat-syariat Islam itu wajib bagi setiap muslim, wala yumkinu ada'uha illa ba'da ma'rifatiha wal ilmi biha.
dan tidak mungkin kita menunaikan syariat Islam tadi kecuali setelah kita memiliki pengetahuan dan ilmu tentangnya. Ilmu dan pengetahuan hampir sama ya sebenarnya. Selesai dari Miftah dari Sa'adah. Hada yadullu ala ahamiyati rusukhil ilm. Ini menunjukkan tentang pentingnya kedalaman ilmu. Liyanjual abdu min makaidi idlalis syaitan. Agar sang hamba selamat dari tipu daya penyesatan dari setan. Wa mimma yadullu ala ahamiyatil ilm. Dan termasuk yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu lisalamati minad dhalal, demi keselamatan kita dari kesesatan adalah hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Annahu qala, beliau mengatakan, qalanya harusnya satu aja ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan, tidak mengambil ilmu dengan sekali cabutan yang dia cabut dari para hamba, yaitu dari hati mereka. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih. Qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, wa ma damal ilmu baqiyan fil ard, selama ilmu itu masih ada di muka bumi, fannasu fi huda, manusia akan terus di dalam petunjuk. Tentunya manusia yang mendapatkan cahaya ilmu tadi. Wa baqaul ilmi baqau hamalatih. Adanya ilmu adalah adanya para pembawa ilmu. Ilmu dikatakan masih ada kalau pembawanya itu ada. Fa idza dhahaba hamalatuhu wa man yaqumu bih. Apabila para pembawa ilmu dan orang yang menegakkan ilmu itu telah hilang, waqa'an nasu fid dhalal. Manusia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Selesai dari Jami'ul Ulum. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah asar. Walhamdulillahirabbil alamin.